Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Oktanugraha dengan nomor BP 1911523007 dari kelas PPPL 04, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya kerjakan, yaitu program tentang rental mobil. Dan langsung saja kita masuk ke Java Eclipse-nya. Di sini terlebih dahulu saya membuat sebuah file project yang bernama UAS Prak BPL. Di dalamnya terdapat satu buah interface dan 3 buah kelas, dimana salah satu kelasnya yaitu sebagai driver class. Sebelumnya kita terlebih dahulu membuat sebuah database. Di sini saya membuat database dengan nama UAS PBPL. Dan dalam database UAS PBPL ini terdapat tabel yang bernama yang saya buat yaitu rental mobil. Dan pada tabel rental mobil ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom nomor KTP, nama, tanggal rental mobil, harga rental, lama rental, dan total harga. Kita kembali ke Java Eclipse-nya. Pertama, kita terlebih dahulu mengisikan atau membuat sebuah metode di dalam interface. Sebelumnya di sini saya membuat nama interface-nya yaitu rental mobil. Dan di dalam public interface rental mobil ini terdapat metode abstrak yang saya buat, yaitu ada public void nomor KTP, public void nama, public void tanggal rental, public void pilihan mobil, public void harga rental, public void lama rental, public void total harga. Setelah itu yaitu di kelas selanjutnya, pada kelas data rental, kita mengimplement interface dari interface rental mobil. Sebelum itu kita membuat atau mengimpor package java.sql, yaitu ada connection, driver manager, prepare statement, result set statement, dan SQL exception. Dan juga kita mengimpor package java.text, yaitu parse exception dan simple date format. Dan juga kita mengimpor package java.util, ada date dan scanner. Dan juga kita mengimpor package java.io, ada file writer, io exception, dan io print writer. Setelah itu kita mendeklarasikan variabelnya. Di sini yaitu ada public in nomor KTP, public in string nama, public string nama, public string tanggal rental, public in pilihan mobil, public string mobil, public in harga rental, public in lama rental, dan public in total harga. Selanjutnya kita membuat sebuah objek dari connection dengan nama con, dan juga membuat sebuah objek dari statement yang bernama statement, dan membuat objek dari prepare statement yaitu stmt, dan juga membuat objek untuk scanner yang bernama input. Selanjutnya kita membuat konstruktor untuk mengoneksikan Java ke database dengan menggunakan blok try and catch. Kita membuat sebuah objek dengan nama con sama dengan yang mana driver manager.getConnection di sini, yaitu JDBC MySQL localhost UAS PBPL di sini sebagai DB URL-nya, root sebagai username, dan blank ini yaitu sebagai password karena passwordnya kosong. Setelah itu kita melakukan catch SQL exception untuk menangkap atau menangani error yang terjadi. Maka e.print stack trace. Setelah itu setelah kita mengimplement interface rental mobil pada kelas data rental ini, kita mendapatkan atau melakukan overriding dari metode abstrak yang ada pada interface rental mobil tadi, dimana kita isikan pada public void nomor KTP, kita menginputkan data bertipe integer
ke dalam system.out.print, masukkan nomor KTP, lalu nomor KTP, lalu nilainya akan disimpan ke dalam variabel nomor KTP. Kemudian public void nama juga seperti itu, kita menginputkan data ke dalam system.out.print, masukkan nama, kemudian nilainya akan disimpan ke dalam variabel nama. Kemudian public void tanggal rental, kita membuat sebuah objek terlebih dahulu untuk tanggal inputannya dengan simple date format dengan nama variabel dengan nama tanggal format, yang mana format dari simple date format ini yaitu YYY sebagai tahun, MM sebagai bulan, dan DD sebagai hari. Kemudian kita melakukan input ke system.out.print tanggal rental, dan nantinya nilai dari inputan akan disimpan ke dalam variabel tanggal rental. Dan kemudian kita lakukan buat tanggal sekarang untuk melakukan perbandingan nantinya. Tanggal sekarang dengan membuat sebuah objek date dt sama dengan new date. Kemudian kita membuat string dengan variabel tanggal sekarang sama dengan tanggal format dt, di mana format dari objek date akan mengikuti format dari tanggal format yang telah ditentukan, yaitu YYY, MM, DD. Setelah itu kita lakukan perbandingan dengan membuat sebuah variabel in banding sama dengan tanggal rental dot compare to tanggal sekarang. Ini untuk membandingkan nilai string tanggal inputan dengan tanggal sekarang. Selanjutnya kita menggunakan blok try and catch. Di sini pengkondisiannya jika tanggal rental tidak sama dengan 0 dan tanggal rental .trim.length besar dari 0. Di sini tanggal rental .trim ini apabila user memasukkan sebuah data, apabila terdapat baris baru atau spasi maka akan dipotong oleh metode trim ini. Kemudian metode length besar dari 0 ini akan mengukur tanggal rental besar dari 0 atau berisi. Kemudian dilakukan banding, dan jika banding sama dengan 0 atau banding besar dari 0 di sini yaitu jika nilai tanggal rental sama dengan nilai tanggal sekarang atau juga nilai rental besar dari tanggal sekarang, maka akan dilakukan tanggal format .set length bernilai false, dan juga tanggal format .parse dari tanggal rental. Dan jika tidak atau else, akan ditampilkan output tanggal rental tidak valid dan diarahkan ke program.main atau tampilan berikut ini. Setelah itu pada blok catch parse exception E di sini untuk menangkap error atau menangani error yang terjadi saat kita melakukan atau menginput tanggal rental. Di sini akan ditampilkan output dan akan diarahkan, apabila setelah terjadi kesalahan akan diarahkan ke metode main yang ada pada program. Setelah itu pada public void pilihan mobil, di sini saya memberikan sebuah output tampilan daftar pilihan mobil, dan nanti di sini user akan memasukkan inputan pilihan mobil yang tersedia yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan nilai dari inputan akan dimasukkan ke variabel pilihan mobil yang bertipe integer. Dan di sini lakukan pengkondisian jika pilihan mobil sama dengan 1 atau user memilih daftar pilihan mobilnya 1, maka bernilai Avanza, dan nilai dari Avanza ini akan disimpan ke dalam variabel mobil. Dan begitu juga pilihan mobil sama dengan 2 bernilai Agia, dan nilai dari Agia ini akan disimpan ke dalam variabel mobil. Begitupun pilihan ketiga Innova, yang mana nilai dari variabelnya akan disimpan ke dalam nilai dari Innova ini akan disimpan ke dalam variabel mobil. Dan juga pilihan mobil sama dengan 4, Xenia nilainya akan disimpan ke dalam variabel mobil. Dan begitupun pilihan mobil 5. Dan else, jika pilihan mobilnya tidak sesuai, maka akan ditampilkan pilihan tidak tersedia dan diarahkan ke program.main yang ketampilan awal. Selanjutnya public void harga rental. Di sini dilakukan pengkondisian if pilihan mobil sama dengan 1, maka
bernilai maka variabel harga rentalnya bernilai 450.000. Berarti mobil Avanza harga rentalnya itu 450.000. Dan jika pilihan mobil sama dengan 2, maka nilai dari variabel harga rentalnya yaitu 300.000. Berarti mobil Agya harga rental 300.000. Dan begitupun pilihan ketiga, 4 dan 5. Dan else harga rental sama dengan 0. Dan akan dilakukan output harga rental mobil dari nilai variabel harga rental mobil. Setelah itu public void lama rental. Di sini kita menginputkan data bertipe integer ke dalam system.out.print lama rental mobil ke dalam variabel lama rental. Selanjutnya total harga. Di sini kita memiliki pada metode total harga menggunakan logika matematika. Nilai dari harga rental dikali dari lama rental dan nilai dari perkaliannya akan disimpan ke dalam variabel total harga dan akan ditampilkan outputnya. Selanjutnya manipulasi file dan objek. Di sini kita menggunakan metode cetak. Di sini kita membuat sebuah objek file, dengan nama file dan file yang akan kita buat itu bernama data rental mobil.txt. Selanjutnya kita menggunakan try and catch. Di sini kita membuat sebuah objek print writer dengan nama PR. Di sini kita untuk memasukkan data filenya ke dalam file dan juga new file writer file false. Di sini untuk memasukkan data baru ke dalam file yang lama. Selanjutnya kita menampilkan outputnya dan kita tutup dengan pr.close. Selanjutnya akan tampil output itu data berhasil disimpan di file dan dilakukan pada block catch IO exception-nya untuk menangani error yang terjadi, maka akan ditampilkan outputnya itu data tidak berhasil disimpan di file. Selanjutnya masuk ke pengolahan basis data. Di sini terdapat ada tambah data, hapus data, edit data, dan lihat data. Yang pertama yaitu public void tambah data pada metode tambah data. Di sini kita memanggil metode nomor KTP, tanggal rental, pilihan mobil, harga rental, lama rental, dan total harga dari metode di atas, metode sebelumnya, untuk melakukan inputan. Dan setelah itu kita membuat block try and catch. Dan pada block try kita membuat sebuah objek dari statement. Kemudian kita membuat sebuah query yaitu insert into rental mobil, tanggal nomor KTP, values-nya nanti akan berisikan nilai dari variabel yang ada yang telah dimasukkan. Kemudian kita melakukan eksekusi update dari query tersebut dan disimpan ke dalam database. Kemudian akan kita tampilkan output yaitu berhasil melewatkan data dan akan kita tampilkan atau kita panggil metode cetak untuk memasukkan datanya ke dalam manipulasi data. Setelah itu pada block catch SQL exception A kita akan menampilkan output apabila terjadi error. Apabila terjadi error atau kesalahan. Selanjutnya pada metode public void lihat data. Di sini kita menggunakan terdapat block try and catch. Di sini kita membuat sebuah objek statement. Kemudian kita membuat sebuah query ke database. Dan selanjutnya setelah itu kita melakukan eksekusi query dari SQL dan menyimpan datanya ke objek result set. Setelah itu kita lakukan pengedisian while objek result set sama dengan next, yang mana apabila datanya ada di dalam database maka akan dijalankan dan ditampilkan outputnya. Dan catch SQL exception apabila terjadi error atau kesalahan maka akan menampilkan outputnya. Kemudian pada public void edit data, sini kita memanggil metode lihat data dan setelah itu kita melakukan inputan ke system.out.print, masukkan nomor KTP yang data rentalnya akan diedit dan setelah itu nilainya akan disimpan ke dalam variabel nomor.
Kemudian kita membuat sebuah query untuk database-nya. Select from rental mobil where nomor KTP. Di sini kita setelah itu menggunakan block try and catch. Pada block try kita membuat sebuah objek baru, membuat sebuah objek dari prepare statement, dan kita akan menjalankan objek dari prepare statementnya, menjalankan prepare statement dari SQL. Setelah kita menjalankan prepare statement dari SQL, setelah itu kita men-set nilai bertipe integer dari indeks pertama yaitu nomor KTP, dengan mengisikannya nilai dari variabel nomor ke tanda tanya yang ada pada where nomor KTP sama dengan tanda tanya. Kemudian kita lakukan pengedisian jika objek resource set sama dengan next jika ada datanya pada database, maka kita lakukan pemanggilan pada metode tanggal rental, pilihan mobil, harga rental, dan lama rental dan total harga. Kemudian kita buat sebuah query update rental mobil, set tanggal rental sama dengan tanda tanya, mobil sama dengan tanda tanya, harga rental sama dengan tanda tanya, lama rental sama dengan tanda tanya, total harga sama dengan tanda tanya, where nomor KTP sama dengan tanda tanya. Di sini kita membuat sebuah object statement dan melakukan pengoneksian ke database, dan setelah itu kita jalankan prepare statement dari update, dan setelah itu kita set nilai setelah kita jalankan dari prepare statement dari update, kita set nilai yang ada di setiap indeksnya. Kemudian kita isikan nilai tanda tanya yang ada pada kolom yang akan diupdate dengan variabel inputan yang telah kita masukkan, yaitu ada variabel tanggal rental, variabel mobil, harga rental, lama rental, dan total harga. Kemudian statement.setIn indeks ke-6 dengan variabel nomor. Di sini kita untuk menentukan nomor KTP yang telah kita masukkan di awal tadi. Kemudian kita eksekusi update-nya ke database dan kemudian disimpan ke dalam database pada object statement. Setelah itu akan tampil output sistem out println berhasil diupdate. Kemudian kita tutup dengan statement.close. Dan else jika tidak ada datanya, maka akan ditampilkan output data tidak ditemukan. Kemudian pada block catch SQL exception-nya ini untuk menangkap dan menangani error yang terjadi, dan akan ditampilkan outputnya yaitu terjadi kesalahan dalam mengedit data. Kemudian terakhir pada metode hapus data, kita gunakan block try and catch. Kita terlebih dahulu memanggil metode lihat data, kemudian kita inputkan nilai bukan data bertipe integer ke system.out.println masukkan nomor KTP yang data rentalnya akan dihapus. Kemudian nilainya akan disimpan pada variabel nomor. Kemudian kita membuat sebuah query untuk ke database-nya dengan delete from rental mobil where nomor KTP sama dengan tanda tanya. Setelah itu kita buat objek prepare statement-nya dan kita jalankan prepare statement-nya dari SQL. Setelah kita jalankan prepare statement dari SQL-nya, kita lakukan set nilai dari indeks 1 dan kita ubah nilainya dengan variabel nomor yang telah kita inputkan di awal tadi pada indeks 1 nomor KTP sama dengan tanda tanya. Jadi nilai dari variabel nomor akan menggantikan tanda tanya. Setelah itu kita lakukan eksekusi update ke database, dan setelah itu akan ditampilkan output apabila system.out.println berhasil menghapus data. Kemudian akan ditampilkan block catch apabila terjadi kesalahan, maka akan ditampilkan output terjadi kesalahan dalam menghapus data. Setelah itu pada kelas detail rental yaitu mengextend kelas dari data rental yaitu sebagai kelas inheritance, pewaриsan induk dari yang kelas induk ke kelas anaknya, yang mana kelas induknya itu adalah data rental. Dan setelah itu kan kita tampilkan
metode dari public void, metode dari kelas data rental. Kemudian kita lakukan atau kita tampilkan output di setiap metodenya seperti ini: system.out.print nomor KTP dengan nilai variabel nomor KTP, dan begitu juga metode nama system.out.print nama dengan nilai dari variabel nama, dan begitu juga public void tanggal rental system.out.print tanggal rental dengan nilai dari variabel tanggal rental. Kemudian public void pilihan mobil akan kita tampilkan outputnya dengan sistem out print nama mobil dengan dari nilai variabel mobil. Begitu juga harga rental, lama rental, dan total harga. Kemudian kita masuk ke kelas program atau sebagai driver kelasnya. Di sini kita mengimpor paket java.util-nya, yaitu ada import java.util.dat dan import java.util.scanner. Kemudian di dalam kelas programnya kita membuat sebuah objek dari scanner yang bernama scanner, dan objek dari data rental sama dengan data, dan objek dari detail rental yang bernama detail. Setelah itu pada public static void main-nya kita buatkan output untuk header-nya, dan setelah itu kita buatkan string and dat dengan membuat sebuah objek dat, dat dengan nama dat. Setelah itu kita buatkan stringnya, string str, string formatnya waktu .2 %c dari nilai variabel dat. Kemudian kita tampilkan outputnya system.println str to uppercase. Kemudian kita berikan pilihan buat variabel pilihan atau deklarasikan pilihan variabel pilihan sama dengan 0. Kemudian kita buat menu rental mobil do, kita buatkan outputannya. Setelah itu kita berikan integer parse in scanner.nextLine untuk menginputkan nilai memasukkan inputan untuk memasukkan pilihan. Kemudian setelah itu datanya akan disimpan, nilai akan disimpan pada variabel pilihan. Dan setelah itu kita buat switch and case. Untuk case pertama itu kita panggil metode tambah dan tunggu. Untuk case kedua kita panggil metode edit dan tunggu. Case ketiga itu kita panggil metode hapus dan tunggu. Case keempat kita panggil metode lihat dan tunggu. Dan case 5 yaitu break, yaitu keluar. Misalkan defaultnya akan tampil atau masukkan pilihannya salah, berarti akan tampil input tidak valid. Dan di sini akan ada, dan setelah itu kita membuat private static void tunggu di sini untuk melakukan enter untuk melanjutkan dengan membuat next line pada objek scanner. Kemudian pada public static void tambah, edit, hapus, dan lihat. Di sini kita membuat sebuah headernya di setiap metodenya. Kemudian kita memanggil metode tambah data yang ada pada kelas data rental untuk ditampilkan. Begitu juga edit, yaitu memanggil metode edit data, hapus memanggil metode hapus, dan edit memanggil metode lihat data. Dan baiklah, selanjutnya yaitu demo program yang akan saya jalankan. Di sini menu atau laman utamanya. Di sini misalnya kita ingin menambah data rental, itu masukkan pilihan sama dengan 1 dan masukkan nomor KTP 1911-23.007 dan masukkan nama Raffi dan masukkan tanggal rental sesuai dengan format, itu tahun, bulan, dan selepas itu hari. 2020 12 25, tanggal 25 Desember 2020. Setelah itu kita memilih daftar nama mobilnya, seperti kita misalnya ingin memilih Avanza, maka akan tampil harga rental, dan kemudian kita pilih lama rental mobil yang akan kita pilih, itu misalnya 3 hari. Kemudian akan tampil total harga rentalnya itu 1.350.000 dan berhasil menambahkan data ke database dan berhasil menyimpan data ke file. Kemudian kita lihat
database, maka data akan masuk di nomor KTP, nama, kolom tanggal rental, mobil, harga rental, lama rental, dan total harga. Kemudian kita lihat pada file dari UAS PRWPL ini, apakah data rentalnya akan masuk pada .txt nya. Nah, di sini data rental mobil .txt nya masuk setelah kita melakukan manipulasi file dan objek. Sini kita telah memasukkan tadi nomor KTP, nama, tanggal rental, nama mobil, harga rental, lama rental, dan total harga rental. Kemudian kita kembali lagi ke Eclipse, Java Eclipse-nya. Setelah itu kita melakukan tekan enter untuk melanjutkan. Misalnya kita ingin mengedit data rental. Di sini akan ditampilkan metode lihat data yang akan menampilkan data-data yang ada pada database. Kemudian kita masukkan nomor KTP yang data rentalnya akan diedit. Misalnya 19/11/52/3007. Maka kita akan pilihan untuk rentalnya, untuk pilihan yang akan diubah itu ada tanggal rental, nama mobil, harga rental mobil, lama rental mobil, dan total harga. Kemudian tanggal rental yang akan kita edit yaitu 2020/12/29. Dan pilihan mobil yang akan kita ganti yaitu misalnya kita akan ganti ke Xenia, dan lama harinya yaitu 4 hari, dan data berhasil diupdate. Setelah itu kita lihat pada database apakah data berhasil diupdate. Data telah berhasil diupdate, mobil berubah jadi Xenia, tanggal rental berubah, harga rental, lama rental, dan total harga. Kemudian kita balik ke Eclipse, kita tekan enter untuk melanjutkan. Misalnya kita akan melakukan hapus data rental. Di sini akan kembali dilihatkan lagi metode lihat datanya dan masukkan nomor KTP yang akan dihapus. Misalnya nomor KTP 19/11/52/3007. Maka data berhasil dihapus. Kita lihat kembali pada database-nya. Di sini nomor KTP 19/11/52/3007 tadi dengan nama Raffi telah terhapus. Kemudian kita kembali ke Java Eclipse, kita tekan enter untuk melanjutkan. Di sini kita akan mencoba lihat data rental. Di sini data rental yang ada pada database hanya satu, yang ada sebelumnya hanya satu. Setelah kita lakukan hapus tadi, dari 2 data menjadi 1 data. Tinggal data dari nomor KTP 19/11/31/3001 dengan nama Nugraha, tanggal rental, nama mobil, lama rental, dan total harganya. Kemudian setelah selesai kita lakukan keluar. Baiklah, sekian penjelasan mengenai program rental mobil dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.